Selamat bertemu kembali di channel Dr. Sonang Sitohang, seri Manajemen Produktivitas dan Kualitas Kehidupan Kerja, dengan topik dampak pola pengelolaan K3 pada perusahaan industri. Namun sebelum kita mulai, saudara-saudara sekalian, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel ini. Latar belakang. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang memiliki nilai lebih tinggi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Misalnya, industri tekstil mengolah bahan mentah yaitu kapas dan memintalnya menjadi benang, kemudian menenunnya menjadi lembaran kain dan selanjutnya diproses menjadi aneka produk pakaian jadi. Pada perusahaan industri, proses produksi dilakukan oleh para pekerja dengan menggunakan berbagai jenis mesin dan peralatan produksi. Dalam menggunakan mesin dan peralatan produksi, karyawan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan, artinya di sini karyawan sering mengalami kecelakaan yang mengakibatkan terjadinya kematian, cacat tubuh secara permanen. Hal ini merupakan suatu masalah dalam operasional produksi yang mengakibatkan menurunnya produktivitas dan kinerja usaha. Untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja pada keselamatan dan kesehatan kerja ketiga perlu dikelola dengan pola tertentu sehingga terjadinya kecelakaan kerja akan dapat dihindarkan. Pola tata kelola K3 di setiap perusahaan industri berbeda satu sama lain tergantung pada jenis industrinya. Namun yang pasti, bila pola tata kelola K3 dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku, maka kecelakaan kerja akan dapat diminimalisir. Saudara-saudara sekalian, kita tinjau secara singkat tentang perusahaan industri. Pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Jenis perusahaan industri. Secara umum jika dikaitkan dengan proses produksi dan tata kelola K3 perusahaan industri antara lain. Yang pertama, industri pertambangan, industri manufaktur, industri media berita, industri farmasi, industri hiburan, industri konstruksi, industri elektronika, industri dirgantara. Kemudian industri pertanian, industri komputer, industri makanan, industri transportasi, industri pendidikan, industri telekomunikasi. Semuanya industri-industri tersebut ya bisa terjadi kecelakaan. Dalam industri-industri tersebut bisa terjadi kecelakaan kerja. Nah, selanjutnya, jika dilihat dari skala usaha, industri di Indonesia terdiri dari yang pertama, industri rumah tangga, kerajinan, misalnya tenun gedokan atau ATBM. Yang kedua, industri kecil, misalnya tenun ulos, pandai besi. Yang ketiga, industri menengah, misalnya perusahaan sepatu. Dan industri besar, misalnya perusahaan industri tekstil. Tujuan pembangunan industri. 1. Meningkatkan pemerataan kesempatan berusaha. Yang kedua, meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, penguasaan teknologi tepat guna. Yang keenam, meningkatkan peran serta masyarakat. Yang ketujuh, peningkatan penerimaan devisa. Dan yang terakhir, menciptakan stabilitas ekonomi nasional, pertahanan, dan keamanan. Nah, selanjutnya, dampak positif dan negatif industrialisasi. Industrialisasi merupakan kontributor bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pendapatan masyarakat. Yang pertama, dampak positif industrialisasi. 1. Peningkatan pendapatan nasional.
Kedua, peningkatan kuantitas dan kualitas barang yang diproduksi suatu perusahaan. Ketiga, meningkatkan kontribusi pada produk nasional bruto atau gross national product atau GNP. Yang keempat, standar hidup yang lebih tinggi. Dalam masyarakat industri, tenaga kerja berharga. Apabila produktivitas lebih tinggi, maka pendapatan individu akan meningkat. Kemudian stabilitas ekonomi. Negara yang bergantung pada produksi dan ekspor bahan mentah saja tidak dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat. Yang keenam, peningkatan neraca pembayaran. Industrialisasi mengubah pola perdagangan luar negeri di dalam suatu negara. Peningkatan ekspor barang-barang manufaktur lebih menguntungkan dalam valuta asing. Yang ketujuh, menstimulasi kemajuan sektor lain. Industrialisasi mendorong kemajuan sektor-sektor ekonomi lainnya. Yang kedelapan, meningkatkan peluang kerja. Industrialisasi memberikan peningkatan kesempatan kerja di industri skala besar dan skala menengah. Yang kesembilan, spesialisasi pekerja lebih besar. Industrialisasi membuka jalan pada tenaga kerja khusus atau tenaga kerja ahli untuk lebih dikenal. Pembagian kerja ini meningkatkan produk nilai marginal tenaga kerja. Tenaga kerja khususnya lebih menguntungkan. Pendapatan sektor kerja di industri rata-rata akan lebih tinggi daripada pekerja di sektor pertanian. Dampak negatif. Urbanisasi akibat industrialisasi, orang-orang dari pedesaan akan berimigrasi ke kota karena mencari pekerjaan di pabrik. Yang kedua, pencemaran lingkungan mungkin akan terjadi, tapi tidak semua industri akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga, kesenjangan pendapatan, pemisahan modal dan tenaga kerja menciptakan perbedaan pendapatan antara buruh dan orang-orang yang mengendalikan sumber daya modal. Dalam operasional perusahaan industri sering ditemukan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, untuk mencegah terjadinya kecelakaan, maka setiap perusahaan industri harus menata kelola ketiga dengan pola tertentu sesuai dengan jenis usaha industri. Demikian saudara-saudara sekalian, sekilas tentang perusahaan industri. Mari kita lanjutkan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Latar belakang. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja dengan pola tertentu yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dari produktivitas tenaga kerja. Kemudian, kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja atau para karyawan atau para pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit pada umumnya. Arti pentingnya K3 dalam usaha industri. Yang pertama, mampu menjaga reputasi dan produktivitas perusahaan. Sekali lagi, mampu menjaga reputasi dan produktivitas perusahaan industri. Saat ini kita hidup di zaman yang membuat siapa saja dapat mengunggah apa saja ke internet, terutama media sosial. Tidak terkecuali pengalaman kerja. Jika perusahaan tidak memiliki tunjangan kesehatan dan keselamatan kerja yang terjamin, bisa saja suatu saat hal ini muncul di internet sebagai kekurangan perusahaan. Artinya perusahaan akan mendapat reputasi yang kurang baik. Namun sebaliknya, jika perusahaan memiliki dan memberikan tunjangan kesehatan dan keselamatan kerja yang memadai bagi para karyawannya, biasanya reputasi perusahaan juga akan meningkat. Tidak jarang semakin banyak kandidat terbaik yang tertarik untuk melamar kerja dan masuk di perusahaan suatu industri. Yang kedua, membuat karyawan lebih sadar dengan bahaya dan risiko di tempat kerja. Banyak karyawan yang tidak peduli tidak peduli dengan bahaya dan risiko di tempatnya bekerja. Dengan lebih menekankan peraturan tentang keselamatan kerja, karyawan juga bisa lebih sadar akan hal itu, sehingga akan mengurangi risiko kecelakaan kerja dan dapat memiliki
ya, dan dapat memilih langkah pencegahan yang lebih baik. Perlu diingat bahwa tidak hanya pekerja lapangan yang rentan alami risiko yang mencekam keselamatan dan kesehatan kerja, namun karyawan kantor pun demikian. Ada beberapa risiko K3 yang umumnya ya mengintai pekerja kantoran. Misalnya terjatuh, cedera ergonomis akibat duduk seharian di meja kerja, mata lelah akibat terlalu lama bekerja di depan komputer, asma dan gangguan pernapasan akibat kualitas udara dalam ruangan yang buruk. Nah, mengurangi stres kerja yang dirasakan pekerja. Dengan mencanangkan budaya kesehatan dan keselamatan kerja, perusahaan juga harus menuntut pegawainya untuk lebih menjaga kesehatan dan mentalnya. Dengan demikian, jam kerja sudah diatur dan jadwal lembur tidak akan terlalu memberatkan para karyawan yang melaksanakan lembur. Sebab jika jam kerja terlalu panjang dan jadwal lembur sangat banyak dan cenderung tidak jelas, akan rawan membuat para karyawan mengalami stres. Akibat stres ini dapat menimbulkan beragam penyakit, baik penyakit fisik maupun mental. Keempat, meningkatkan kinerja para pekerja. Kesehatan dan keselamatan kerja yang terjamin mampu meningkatkan kinerja pekerja. Karena ternyata tunjangan ini atau tunjangan yang diberikan atau tunjangan K3 yang baik yang diberikan juga dapat meningkatkan lingkungan kerja menjadi lebih nyaman. Rasa nyaman ini ternyata mampu membuat karyawan bekerja lebih giat dan disiplin, sehingga produktivitas karyawan dan performa ataupun kinerja mereka juga otomatis akan meningkat seiring dengan meningkatnya kenyamanan kerja. Menurunkan angka kerugian perusahaan. Dengan pola pengelolaan K3 yang tepat, terjadinya kecelakaan mudah dihindarkan dan dicegah. Oleh karena itu, perusahaan dapat menurunkan angka kerugian akibat karyawan yang tidak masuk kerja karena sakit atau tidak masuk karena kecelakaan kerja. Hal ini tentunya tidak hanya menguntungkan bagi karyawan yang bersangkutan, tetapi juga bagi perusahaan itu sendiri. Kemudian yang berikut, meningkatkan loyalitas pekerja. Tidak hanya dapat mengurangi kerugian akibat ketidakhadiran karyawan karena kecelakaan atau sakit terkait pekerjaan. Memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja juga dapat meningkatkan loyalitas karyawan. Dengan menekankan K3 menunjukkan bahwa perusahaan peduli dengan K3 bagi pekerja. Dengan demikian, pekerja pun akan merasa lebih bahagia di tempat kerja mereka, dan kecil kemungkinan mereka ingin pindah dan mencari tempat kerja pada perusahaan industri lain. Yang ketujuh, menarik potensi bisnis di masa depan. Mengelola K3 dengan pola yang tepat dapat berpengaruh potensi terhadap bisnis di masa depan. Perusahaan lain maupun lembaga pemerintah tentu akan tertarik dan lebih percaya untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan industri yang menunjukkan pola pengelolaan K3 yang efektif, termasuk dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya. K3 merupakan isu yang sangat penting, saudara-saudara sekalian, di masa saat ini, di mana hal ini terkait dengan lingkungan kerja. Setiap perusahaan harus sadar bahwa hal ini merupakan hal mendasar yang bisa diberikan untuk kenyamanan kerja karyawan demi terjadinya loyalitas bagi karyawan tersebut akan tetap tinggal bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Mari kita simak faktor-faktor yang mempengaruhi K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja sehingga berakibat terhadap kecelakaan kerja antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, kondisi tempat kerja yang tidak aman. Disebabkan layout pabrik. Yaitu cara menyusun mesin-mesin beserta kelengkapannya yang diperlukan untuk proses produksi kurang sesuai dengan yang seharusnya. Sistem penerangan. Sistem penerangan yang baik memungkinkan para karyawan dapat melihat objek-objek yang dikerjakan secara jelas,
sehingga memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindarkan. Kondisi peralatan yang ada, kondisi mesin dan peralatan yang tidak memenuhi persyaratan merupakan salah satu penyebab timbulnya kecelakaan. Maka oleh sebab itu mesin-mesin dan peralatan kerja harus senantiasa diperiksa jika mesin dan peralatan tersebut sudah membutuhkan maintenance, dengan sesegera mungkin harus dilakukan agar tidak bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Tindak perbuatan tidak memenuhi keselamatan. Kebiasaan pengamanan peralatan manusia merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya kecelakaan. Kebiasaan untuk mengamankan peralatan juga merupakan timbulnya kecelakaan kerja. Kebiasaan pengamanan peralatan ini tercermin pada bagaimana peralatan, bahan-bahan, dan benda-benda lain diamankan. Peralatan tersedia secara memadai serta pemahaman terhadap metode pengerjaan yang baik. Artinya, seluruh peralatan-peralatan yang digunakan dan bahan yang akan diproses di dalam satu ruangan kerja harus ditempatkan sedemikian rupa sesuai dengan peruntukannya agar terhindar dari pekerjaan yang crowded yang kemungkinan akan menimbulkan kecelakaan kerja. Penggunaan pelindung diri, hal ini sangat diinstruksikan Bila perlu, setiap karyawan yang tidak menggunakan pelindung sesuai dengan peruntukannya, maka karyawan yang bersangkutan harus ditindak. Cara pencegahan lain terhadap kemungkinan bahaya adalah perlindungan diri terhadap para karyawan pada waktu bekerja. Nah, penggunaan prosedur kerja yaitu tata cara dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara baik berdasarkan prosedur kerja yang ada sehingga dapat terhindar kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, baik kecelakaan kerja berat maupun kecelakaan kerja ringan. Suasana kejiwaan karyawan. Para karyawan yang bekerja di bawah tekanan atau yang merasakan bahwa pekerjaan mereka terancam atau tidak terjamin akan mempunyai kemungkinan mengalami kecelakaan lebih besar daripada mereka yang tidak dalam keadaan tertekan. Nah, ini perlu menjadi perhatian bagi para manajer ataupun para pegawai penyelia. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja antara lain adalah kondisi lingkungan tempat kerja yang meliputi yang pertama kondisi fisik, yaitu berupa penerangan, suhu udara, ventilasi ruangan, tempat kerja, tingkat kebisingan, getaran mekanis, radiasi, dan tekanan udara. Yang kedua, kondisi fisiologis. Kondisi ini dapat dilihat dari konstruksi mesin dan peralatan, sikap badan dan cara kerja dalam melakukan pekerjaannya. Hal-hal yang dapat menimbulkan kelelahan fisik dan bahkan dapat bekerja mengakibatkan berubahnya fisik tubuh seorang karyawan. Nah, inilah yang perlu, yang ini akan nanti kita bahas nanti dalam episode berikutnya. Nanti akan kita bahas tentang ergonomik itu, cara strategi menghilangkan kelelahan atau fatigue dalam satu pekerjaan. Nah, kemudian yang terakhir, kondisi cemis, kondisi yang dapat dilihat dalam bentuk uap atau gas, debu, kabut, asap, awan kafman, dan benda padat lainnya. Penyebab kecelakaan kerja. Teori 3 faktor utama atau 3 main factor theory dari beberapa teori tentang faktor penyebab kecelakaan yang ada. Salah satunya yang sering digunakan adalah teori 3 faktor utama atau 3 main factor theory. Menurut teori ini disebutkan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Ketiga faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, ini berlaku untuk hampir di semua perusahaan yang melakukan pengolahan, baik makanan minuman, baik industri apa saja. Yang pertama, faktor manusia atau human. Umur harus mendapat perhatian karena akan mempengaruhi kondisi fisik, mental, kemampuan kerja, dan tanggung jawab seseorang. Umur pekerja juga diatur oleh Undang-Undang Perburuan, yaitu Undang-Undang yang dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 1951 nomor 1 pasal 1. Karyawan muda umumnya mempunyai fisik yang lebih kuat, dinamis,
kreatif, tetapi cepat bosan, ya, kurang bertanggung jawab, cenderung absensi, dan turnover-nya rendah. Nah, hal ini perlu dipertimbangkan oleh suatu perusahaan industri. Yang mana sebetulnya yang akan lebih diprioritaskan, pekerja atau calon pekerja yang sudah memiliki umur lebih senior atau calon tenaga kerja yang masih muda. Faktor yang kedua, jenis kelamin. Jenis pekerjaan antara pria dan wanita sangatlah berbeda. Pembinaan kerja secara sosial antara pembagian kerja secara sosial antara pria dan wanita menyebabkan perbedaan terjadinya paparan yang diterima orang, sehingga penyakit yang dialami berbeda pula. Kasus wanita lebih banyak daripada pria, ya, secara otomatis, ya, secara anatomis, ya, secara otomatis, fisiologis dan psikologis. Tubuh wanita dan pria memiliki perbedaan sehingga dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian dalam beban dan kebijakan kerja. Di antaranya yaitu di mana perempuan akan hamil, haid. Dua peristiwa alami wanita itu memerlukan penyesuaian kebijakan yang khusus. Jadi ini perlu diperhatikan para manajer yang ada di dalam perusahaan industri. Kemudian masa kerja. Masa kerja dapat mempengaruhi kinerja baik positif maupun negatif. Memberi pengaruh positif pada kinerja bila dengan semakin lamanya masa kerja personel semakin berpengalaman dalam melaksanakan tugasnya. Sebaliknya akan memberikan pengaruh negatif apabila dengan semakin lamanya masa kerja akan timbul kebiasaan pada tenaga kerja yang bersangkutan. Hal ini biasanya terkait dengan pekerjaan yang bersifat monoton atau berulang-ulang. Masa kerja dikategorikan menjadi 3, yaitu masa kerja baru, ya, lebih kecil dari 6 tahun. Masa kerja sedang 6 tahun sampai 10 tahun. Masa kerja lama lebih besar dari 10 tahun. Nah, itu tadi tentang penggolongan umur menurut undang-undang. Kemudian penggunaan alat pelindung diri atau APD. Penggunaan seperangkat alat untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya, atau maksudnya tubuh karyawan, dari adanya kecelakaan kerja. APD tidak secara sempurna dapat melindungi tubuhnya, tetapi akan dapat mengurangi tingkat keparahan yang mungkin terjadi. Penggunaan alat pelindung diri dapat mencegah kecelakaan kerja sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, karakter pekerja, dan penggunaan atau kemampuan, ya, menggunakan alat pelindung diri dengan baik dan benar atau sesuai dengan prosedur. Kemudian faktor lain adalah tingkat pendidikan. Pendidikan adalah proses seorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat tempat ia hidup. Proses sosial yakni orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang dipilih dan terkontrol, khususnya yang datang dari sekolah, sehingga ia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal. Kemudian faktor lain, ya, perilaku. Pekerja yang tidak puas dengan pekerjaannya dianggap memiliki tingkat kecelakaan kerja yang lebih tinggi. Namun demikian, asumsi ini telah dipertanyakan selama beberapa tahun terakhir melalui adanya penelitian-penelitian dengan bukti empiris. Meskipun kepribadian, sikap karyawan, dan karakteristik individual karyawan tampaknya berpengaruh pada kecelakaan kerja, namun hubungan sebab akibat masih sulit dipastikan, masih dipertimbangkan oleh para peneliti hingga saat ini. Faktor apa penyebabnya dan bagaimana risiko terjadi karena industri atau perusahaan industri yang berbeda. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Timbulnya kecelakaan kerja biasanya sebagai akibat atas kelalaian tenaga kerja atau perusahaan. Adapun kerusakan yang timbul, misalnya kerusakan mesin atau kerusakan produk, sering tidak diharapkan perusahaan maupun tenaga kerja. Namun, tidak mudah menghindari kemungkinan timbulnya risiko kecelakaan dan kerusakan. Apabila sering timbul hal tersebut, tindakan yang paling tepat dan harus dilakukan manajemen perusahaan tenaga kerja adalah melakukan pelatihan, di mana dengan adanya pelatihan tersebut para karyawan akan mendapatkan metode-metode dan cara-cara bagaimana dan pentingnya
dan bagaimana pentingnya menggunakan pelindung kerja pada saat melakukan pekerjaan. Nah, peraturan ketiga, faktor peraturan ketiga. Ada tidaknya peraturan ketiga di dalam suatu perusahaan sangat berpengaruh dengan kejadian kecelakaan kerja. Untuk itu, sebaiknya peraturan dibuat dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua, kita masuk di faktor lingkungan. Kalau tadi kan faktor manusianya, sekarang kita faktor lingkungan. Kebisingan. Kebisingan dapat mengurangi kenyamanan dalam bekerja. Ya, mengganggu komunikasi antar pekerja, mengurangi konsentrasi, menurunkan daya dengar, dan bisa berakibat tuli akibat kebisingan. Sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor KEP 51 tahun 99 tentang nilai ambang batas ya faktor fisika di tempat kerja, intensitas kebisingan yang dianjurkan adalah 85 desibel untuk 8 jam bekerja secara terus-menerus. Suhu udara. Dari suatu penyelidikan diperoleh hasil bahwa produktivitas kerja manusia akan mencapai tingkat yang paling tinggi pada temperatur sekitar 24 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Suhu dingin mengurangi efisiensi dengan keluhan kaku dan kurangnya koordinasi otot. Suhu panas terutama berakibat menurunkan prestasi kerja pekerja, mengurangi kelincahan, memperpanjang waktu reaksi dan waktu pengambilan keputusan, mengganggu kecermatan kerja otak, mengganggu koordinasi saraf perasa dan motoris, serta memudahkan untuk merangsang. Penerangan. Penerangan merupakan salah satu sumber cahaya yang mengenai benda-benda di tempat kerja. Banyak objek kerja beserta benda atau alat dan kondisi di tempat sekitar kerja perlu dilihat oleh para tenaga kerja di dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Hal ini penting untuk menghindari kecelakaan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, setting warna atau penerangan di dalam suatu ruang kerja harus disesuaikan dengan peruntukan untuk memberikan fungsi yang optimal terhadap pelaksanaan pekerjaan di dalam lingkungan kerja tersebut. Kemudian yang tidak kalah kecilnya, meskipun sebetulnya kadang-kadang kita merasa ini tidak perlu, adalah lantai licin. Karena lantai licin akibat tumpahnya air, tahan minyak atau oli berpotensi besar terhadap terjadinya kecelakaan seperti terpeleset. Dan ini pun sering terjadi karena karyawan sering mengabaikan, nggak apa-apa. Tahu-tahu begitu mengalami misalnya terpeleset, seorang karyawan sedang membawa sesuatu, maka akan membahayakan kepada diri yang bersangkutan atau karyawan yang bersangkutan. Faktor peralatan, ya, kondisi mesin. Apabila keadaan mesin rusak dan tidak segera diantisipasi, dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Maka oleh sebab itu, para karyawan harus bisa melihat apakah mesinnya masih berjalan normal sesuai dengan standar, apakah sudah ada gangguan. Nah, kalau sudah ada gangguan, maka mesin tersebut atau peralatan tersebut harus segera diperbaiki agar tidak mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Ketersediaan alat pengaman mesin. Mesin dan alat mekanik terutama diamankan dengan pemasangan pagar dan perlengkapan pengaman mesin. Disebut pengamanan mesin. Dapat ditekan angka kecelakaan kerja oleh mesin adalah akibat dari secara meluasnya dipergunakan pengamanan tersebut. Penerapan tersebut adalah mencerminkan kewajiban perundang-undangan, pengertian dan pihak yang bersangkutan. Artinya jangan lengah untuk menetapkan itu bagaimana cara melingkupi alat pengaman mesin, atau bagaimana caranya agar mesin dan peralatan yang digunakan itu tidak memberikan dampak negatif terhadap para pekerja. Kemudian letak mesin. Mesin dan peralatan diatur sehingga pekerja cukup aman dan efisien untuk melakukan pekerjaan dan mudah. Termasuk juga dalam tata kelola dalam menempatkan posisi mesin. Semakin jauh letak mesin dengan pekerja, maka potensi bahaya yang menyebabkan kecelakaan akan lebih kecil, sehingga dapat mengurangi jumlah kecelakaan yang mungkin terjadi. Namun demikian, ada kebaikan dan keburukan atas semakin jauh mesin, maka akan semakin sedikit kecelakaan. Belum tentu.
karena jarak antara manusia dengan mesin sudah ada standar tertentu, sehingga apabila melanggar aturan-aturan tersebut, kemungkinan juga bahkan akan terjadi kecelakaan kerja. Yang kelima, prinsip pencegahan kecelakaan kerja. Fungsi dasar manajemen K3 memegang peranan penting terhadap upaya pengendalian kecelakaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. 1. Kecelakaan-kecelakaan akibat kerja dapat dicegah dengan peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan-ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi-kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, konstruksi, perawatan, dan pengujian dan cara kerja peralatan industri, tugas-tugas pengusaha buruh, penguasa buruh, dan latihan supervisi medis dan pemeriksaan kesehatan secara berkala perlu dilakukan. Yang kedua, standarisasi, yaitu penetapan standar-standar resmi, setengah resmi, atau tak resmi mengenai konstruksi yang memenuhi syarat-syarat keselamatan umum atau alat-alat perlindungan diri. Itu biasanya ditempelkan di dinding ruang kerja. Pada saat itu, apabila ada keraguan pada seorang karyawan, maka mereka akan bisa melihat secara langsung karena ditempel di dalam dinding kerja. Ya. Pengawasan, yaitu pengawasan tentang dipatuhinya ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang diajukan. Iya, kadang-kadang para penyelia atau pengawas ya perlu melakukan verifikasi ataupun mengetes apakah karyawan yang di dalam lingkungan kerja itu memahami tentang SOP yang tertulis dan yang dilengkapkan di dinding. Nah, bila ternyata mereka mengabaikan atau mereka tidak memahami, maka karyawan tersebut harus diberikan sanksi. Nah, penelitian bersifat teknik yang meliputi sifat dan ciri-ciri bahan yang berbahaya. Penyelidikan tentang pagar pengaman, pengujian alat-alat pelindung diri, penelitian tentang pencegahan peledakan gas dan debu, atau penelitian tentang bahan-bahan dan desain paling tepat untuk tambang-tambang pengangkut dan peralatan pengangkut lainnya. Nah, yang kelima, riset medis, yang meliputi terutama penelitian tentang efek-efek fisiologis dan patologis, faktor-faktor lingkungan dan teknologis, dan keadaan-keadaan fisik yang mengakibatkan kecelakaan. Keenam, penelitian fisiologis, yaitu penelitian tentang pola-pola kejiwaan yang menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan. Ketujuh, penelitian secara statistik untuk menetapkan jenis-jenis kecelakaan yang terjadi, ya banyaknya, mengenai siapa saja, dalam pekerjaan apa, dan apa sebab-sebabnya. Harus diteliti. Pendidikan yang menyangkut pendidikan keselamatan dalam kurikulum teknis, sekolah-sekolah peningkatan atau kursus-kursus petukangan perlu diperhatikan. Yang kesembilan, latihan-latihan, yaitu latihan praktek bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang baru dalam keselamatan kerja. Yang kesepuluh, penggairahan, artinya di sini peningkatan motivasi agar orang-orang ataupun karyawan termotivasi untuk memahami SOP kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu penggunaan aneka cara penyuluhan atau pendekatan lain untuk menimbulkan sikap selamat. Jadi bukan hanya mengandalkan SOP yang ditempelkan di dinding tadi, tetapi perlu dilakukan penyuluhan. Kemudian adanya asuransi, yaitu insentif finansial untuk meningkatkan dan pencegahan kecelakaan, meningkatkan pencegahan kecelakaan, misalnya dalam bentuk pengurangan premi yang dibayar oleh perusahaan jika tindakan-tindakan keselamatan sangat baik. Dan yang ke-12, usaha keselamatan pada tingkat perusahaan yang merupakan ukuran efektif tindakan penerapan keselamatan kerja. Nah, keamanan kerja. Keamanan kerja adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa material maupun non-material. Unsur-unsur penunjang keamanan bersifat material seperti yang pertama, baju kerja, helm, kacamata, sarung tangan, dan sepatu. Sedang unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat non-material terdiri dari atas: 1. Buku petunjuk penggunaan alat. B. Yang kedua, rambu-rambu dan isyarat bahaya. Yang ketiga, himbauan-himbauan. Yang keempat, petugas keamanan. Nah, tujuan kesehatan dan keselamatan kerja secara terinci mari kita perhatikan sebagai berikut. Yang pertama,
melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Yang ketiga, menjamin proses produksi berjalan secara aman. Yang keempat, mengidentifikasi bahaya dan potensi kecelakaan kerja dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penyebab kecelakaan kerja sebelumnya jika ada. Pekerjaan lain yang berada di dekat area kerja. Yang ketiga, regulasi atau peraturan terkait pekerjaan yang hendak dilakukan. Dan yang terakhir, instruksi produsen dalam mengoperasikan peralatan kerja. 5. Menentukan langkah-langkah pengendalian berdasarkan bahaya-bahaya pada setiap langkah-langkah pekerjaan. Pertama, setiap bahaya yang telah diidentifikasi sebelumnya tentu membutuhkan kontrol dan pengendalian. Hal ini menjelaskan bagaimana caranya untuk mengurangi risiko cedera secara signifikan pada waktu-waktu yang akan datang. Nah, yang kedua, supervisor diharuskan untuk mendiskusikannya dengan para pekerja yang terlibat. Pasalnya, fungsi SOP sebagai pencegahan kecelakaan kerja tidak akan efektif bila para pekerja tidak memahami apa saja yang dijelaskan dalam SOP tersebut. Ya. Sebelum memulai suatu pekerjaan, pastikan bahwa supervisor dan tim meninjau isi SOP dan juga pastikan semua pekerja mengetahui bagaimana prosedur bekerja secara aman sesuai dengan sebagaimana yang tertuang dalam standar operasional prosedur atau SOP. Satu hal yang tidak kalah pentingnya dalam pembuatan SOP adalah jika kondisi area kerja berpindah, supervisor atau foreman harus memperbaiki SOP tersebut karena potensi bahaya di area tersebut juga mungkin berbeda. Artinya, SOP di dalam wilayah kerja yang berbeda harus berbeda sama sekali. Nah, saudara-saudara, tiba kita sampai di kesimpulan. Kesimpulan. Perusahaan industri merupakan salah satu kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, perlu dan terus dikembangkan. Namun, dalam operasionalnya perlu memperhatikan mengenai pola pengembangan ketiga dan dampaknya sesuai dengan jenis usaha industri. Hal ini akan memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, mampu menjaga reputasi dan produktivitas perusahaan. Kedua, pekerja akan lebih sadar dengan bahaya dan risiko di tempat kerja. Yang ketiga, mengurangi stres yang dirasakan para pekerja. Dan yang keempat, meningkatkan kinerja para pekerja. Yang kelima, menurunkan angka kerugian perusahaan. Dan yang keenam, meningkatkan loyalitas pekerja pada perusahaan yang bersangkutan. Menarik potensi bisnis di masa depan. Nah, saudara-saudara sekalian, ya demikian tentang dampak pola pengelolaan K3 pada perusahaan industri. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada yang perlu didiskusikan, agar menghubungi channel Dr. Sonang Sitohang, seri Manajemen Produktivitas dan Kualitas Kehidupan Kerja. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada edisi berikutnya.